Menurut gua, anak-anak yang lulus SMA dan kuliah itu harus langsung masuk ke dunia wirausaha. Mereka harus langsung usaha. Kenapa? Menurut gua, kalau gua punya anak, gua pastikan mereka langsung belajar jadi pengusaha. Supaya apa? Supaya mereka udah langsung terlatih mentalnya. Karena banyak anak-anak muda, kalau nyari kerja, udah lapangan kerjanya nggak banyak, udah gitu, mereka akan cuma nyari aman. Kalau mereka kerja sama orang. Menurut gua nggak semua orang tuh harus jadi pengusaha kok. Karena kenapa? Karena banyak juga karyawan yang kerjanya misalnya di Silicon Valley. Itu kan juga sukses juga dan duitnya juga dibayar USD gede banget. Jadi menurut gua nggak harus jadi pengusaha sih. Tapi gini pak, lu untuk sampai jadi karyawan di Silicon Valley, lu harus punya track record yang banyak dulu. Lu harus belajar mungkin tahunan untuk sampai lu bisa nguasain website, coding ya dan lain sebagainya. Yang itu nggak gampang. Kalau lu jadi pengusaha, lu akan belajar langsung gimana cara ngadepin customer. Lu langsung end to end, langsung belajar untuk ngasilin uang. Nah itulah yang bikin gue nggak setuju kalau lu ya atau siapapun lulus SMA, kuliah, cuman mengandalkan untuk jadi karyawan. Tapi menurut gua dengan lu kerja dulu nih setelah lulus, lu jadi bisa ngelihat bisnis proses. Seperti misalnya bisnis ini tuh kliennya siapa aja sih, target marketnya siapa aja sih, cara ngurus supplier gimana, cara bikin SOP gimana. Jadi ketika lu udah paham semua itu, ketika lu bangun usaha, makin mantep lagi. Makanya kenapa banyak banget sekarang pebisnis-pebisnis yang tiba-tiba terjun atau misalnya dia langsung diwarisin sama bapaknya usaha, banyak juga yang bangkrut. Karena kenapa? Mereka nggak tahu bisnis prosesnya gitu. Menurut gua jadi kerja dulu tuh nggak masalah banget sih. Lah, ngapain kita ya belajar bisnis proses di perusahaan orang? Kan kita bisa bangun bisnis proses di perusahaan kita sendiri. Dan lu kalau pengen belajar, nggak harus lu ngelamar dulu di perusahaan orang. Lu bisa belajar dari YouTube, dari mana-mana untuk memperbaiki bisnis lu jauh lebih baik. Gitu loh. Jadi, mana gitu loh urgensinya orang harus kerja. Apalagi kalau kita ngomongin nyari kerja deh zaman sekarang. Jadi kerja susah banget. 19 juta lapangan kerja buat apa? Mana? Iya gak? Maka dari itu menurut gue sendiri nih, daripada lu capek-capek nyari kerja, nggak ada kepastian, lu kan tinggal nyari yang pasti. Lu harus bergantung sama diri lu sendiri, gitu. Tapi kan buat mulai suatu usaha itu butuh modal. Sedangkan kalau kita kerja nih di tempat orang, ibaratnya ownernya itu yang modalin kita gitu buat kita belajar. Jadi ketika kita bangun bisnis, jadi lebih settle lagi gitu. Jadi kalau jadi pengusaha kan juga nggak semuanya mental pengusaha. Ada juga yang mentalnya masih disuruh-suruh atau memang dia bertumbuhnya tuh lambat pelan buat ngebentuk mental itu. Jadi nggak semua orang harus disamain harus jadi langsung terjun pengusaha. Kalau gue sih nggak setuju, karena semua orang harus berusaha agar apa? Agar mereka nyicipin dulu. Banyak kok karyawan-karyawan yang akhirnya lay off, kerjanya nggak bener gara-gara apa? Nggak punya mentalnya. Kalau gue tadi kenapa nyuruh orang untuk jadi pengusaha, usaha apapun itu, dan nggak harus modal gede kok. Kita usaha kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Tadi, once dia masuk jadi karyawan pun karena mentalnya udah terbentuk, akhirnya yang terjadi adalah kerja dimanapun akhirnya bagus. Karena apa? Mentalnya udah jadi. Banyak zaman sekarang anak-anak mentalnya lemah karena apa? Nyari aman. Lu kerja sama orang, nyari aman gitu loh. Bukan nyari pengalaman. Padahal lu mau nyari pengalaman gak usah kerja sama orang. Lu bisnis sendiri, usaha sendiri, lu bakalan mentalnya kebentuk, pengalamannya terbentuk, dan bisa belajar pengalaman dari manapun. Sebenarnya kalau menurut gue nyari aman tuh nggak masalah. Ibaratnya misalnya kayak kemarin COVID, semua usaha hancur. Tapi kalau kita jadi karyawan nih, kita masih punya safety itu. Anak masih bisa makan. Jadi menurut gue cari aman tuh nggak masalah gitu. Makanya banyak juga kok orang-orang yang sekarang kerja tapi punya bisnis sampingan. Entah tuh bisa dia mulai dari kecil-kecilan dulu online, pakai Meta Ads, atau jadi reseller paling banyak sekarang. Atau bahkan mereka jadi content creator. Jadi lebih enak aman tapi bisa dapat penghasilan lagi menurut gua. Oke, lu berpendapat orang nyari aman dulu baru mereka usaha. Betul.
Apa bedanya dengan lu benar-benar mengamankan bertanggung jawab terhadap diri lu sendiri? Enggak bergantung sama orang. Jeleknya apa? Saat lu udah sedikit punya kebergantungan sama perusahaan, sama orang lain, dan saat kondisinya nggak tepat, kena layoff dan lain sebagainya, akhirnya mentalnya down. Itu masalah utamanya. Sebenarnya itu kurang cocok juga. Ibaratnya misalnya udah umur 30 tahun, sedangkan dia punya tanggung jawab. Mungkin kalau masih sendiri masih bisa tuh terabas aja. Cuman kalau dia udah punya anak, harus ada rasa aman itu. Karena kenapa? Tanggung jawabnya bukan diri dia sendiri, masih ada keluarganya dia gitu. Jadi ketika kita dengan bekerja dulu, di sela-sela waktu kita ngebangun bisnis, ketika bisnisnya udah besar kita baru resign, ketika kita udah punya dana darurat baru resign, itu sebenarnya lebih aman sih. Lebih aman. Baik lagi, aman ini adalah tanggung jawab perusahaan akhirnya, bukan tanggung jawab pribadi. Itu letak masalahnya. Ya betul, tapi nggak masalah kan, kita cari hidup buat tenang, buat nyaman, dan anak kita nggak terbebankan oleh keputusan kita yang terlalu agresif tadi. Sedangkan kita nggak punya ibaratnya dana darurat. Nah kita ada beberapa orang yang mentalnya nggak nyampe di situ, akhirnya malah pusing, malah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, gini Pak, nih konteksnya adalah gini. Kalau seandainya orang harus kerja, pertanyaan gua, gimana cara dapat kerjanya? Pengangguran terbanyak itu SMA dan kuliah. 19 juta lapangan kerja masih jadi utopia nih. Dan zaman sekarang orang mau ngelamar kerja itu harus punya pengalaman dulu 2 tahun. Anak SMA, anak kuliah pengalamannya dari mana? Bukan cuman itu, banyak yang kerja harus ganteng, harus punya iPhone. Gila, gimana orang pengen kerja kalau misalnya lapangan kerjanya ya tersedianya apa? Spesifikasinya tinggi banget, Pak. Sebenarnya kalau kita mau lebih kreatif ya, itu banyak banget kok lapangan pekerjaan. Yang penting kita nemuin aja why-nya, buat apa kita harus bekerja. Misalnya kalau gue nggak kerja, orang tua gue lagi sakit di rumah, siapa yang mau ngobatin? Makanya banyak banget kan, kayak kemarin ada kayak Santo Suruh, dia bikin konten apa aja dia lakuin, yang penting bisa dapat duit. Itu kan salah satu hal-hal kreatif, apalagi di dunia digital saat ini. Ketika kita mau kreatif, kerja apa aja, banyak orang milih kerjaannya sebenarnya. Ah, gue maunya di SCBD biar kelihatan anak Jaksel. Nah, sebenarnya kan dia bisa kerja dulu di tempat yang biasa-biasa aja sambil cari pengalaman, baru nanti naik tingkat. Tuh, jadi sebenarnya masalah kreatif aja sih sebenarnya buat nyari kerja. Oke, kalau gitu itu pendapat lu ya. Kalau pendapat gua tetap, kalau lu ya lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan kuliah, daripada lu capek-capek nyari kerja, mendingan lu langsung jadi pengusaha. Kalau menurut lu berarti Harus kerja dulu biar jadi profesional, baru bikin usaha. oke, menurut lu guys, lu lebih pilih mana? Cara gua langsung jadi pengusaha atau caranya? Cara gua jadi pekerja dulu yang profesional. Oke, lu bisa tulis di kolom komentar.